Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiga ayat ini merupakan kelanjutan dari keadaan bangsa Israel ketika mereka telah keluar melewati Laut Teberau. Setelah mereka kemudian melewati Laut Teberau, puji-pujian kemudian dinyanyikan kepada Tuhan. Puji-pujian yang menyatakan kuasa Allah begitu hebat, bahkan melampaui pemikiran manusia. Mereka takjub dengan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Itu sebabnya dengan sukacita mereka memuji Tuhan. Maka muncullah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Lalu kemudian menutup daripada seluruh pujian itu, Tuhan bangkitkan kembali Miriam, seorang nabiya, saudara perempuan Musa, yang memimpin seluruh orang Israel termasuk laki-laki pada waktu itu, untuk menyanyi sekali lagi, mengulangi refrein daripada lagu itu. Di ayat yang ke-20, Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Satu sukacita, satu nyanyian yang didasarkan oleh kebaikan Tuhan yang mereka kemudian deklarasikan di dalam puji-pujian mereka. Maka selanjutnya Bapak Ibu, mereka kemudian dibawa ke dalam satu episode baru lagi di padang gurun. Dikatakan di dalam ayat yang ke-22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ke-22 ini, saya ingin kita merenungkan 2 hal di dalam bagian itu. Tapi mari kita coba lihat di dalam konteks apa yang dikatakan narator atau Musa di dalam bagian itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat bahwa mereka kemudian dibawa setelah keluar dari Laut Teberau, mereka dibawa ke padang gurun Syur. Kalau kita bandingkan atau kaitkan dengan Bilangan 33 ayat 8, itu juga bisa berarti padang gurun Etam sebelum menuju ke Mara, begitu ya, ke satu tempat kemudian bernama Mara. Saudara bisa baca itu di dalam Bilangan 33 ayat 8, Saudara. Tetapi menariknya di sini adalah ketika mereka sudah mengalami satu sukacita besar, seperti ada kemenangan, seperti ada sorak-sorai dalam jiwa mereka. Lalu Tuhan tidak mau menghentikan mereka tenggelam di dalam kesenangan-kesenangan itu. Karena selanjutnya Tuhan kemudian bawa mereka masuk ke padang gurun Syur. Padang gurun itu berarti satu gambaran sesuatu yang gersang lah, yang begitu sangat membuat orang sengsara lah, kering lah. Ditambah lagi dalam pernyataan itu bahwa 3 hari mereka tidak mendapatkan air. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam gambaran itu, bisa bayangkan ternak-ternak mungkin sudah mulai kehausan dan mungkin ada beberapa yang sudah mati dalam perjalanan. Bisa dibayangkan anak-anak kecil yang mungkin sementara menyusui, yang tidak kemudian mendapatkan air. Bisa dibayangkan perjalanan yang begitu sangat gersang membuat mereka semakin haus. Bayangkan Bapak Ibu, bukan 1 hari, 3 hari. 3 hari mereka tidak mendapatkan air. Lalu di situ dikatakan, masuklah mereka kepada satu episode pembentukan Tuhan selanjutnya. Yaitu mereka dibawa ke padang gurun Syur, menuju nanti ke Mara. Dan 3 hari mereka tidak mendapatkan air. Mereka tadinya sudah mendapatkan sukacita kemenangan. Lalu mereka kemudian dibawa kepada satu pembentukan episode yang baru dari Tuhan. Itu berarti apa? Itu berarti poin pertama ini, yaitu proses pembentukan bukan proses yang sekali jadi saja. Proses pembentukan rohani mereka bukan proses sekali jadi saja. Tetapi itu secara progresif terus akan berlangsung. Nah, kalau kita pikirkan poin pertama ini, kita bisa membayangkan bagaimana kemudian Tuhan di dalam pergumulan mereka 40 tahun berjalan
di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Tidak satu kali Tuhan memberikan mereka ujian-ujian. Tidak 2 kali mereka mendapatkan ujian-ujian. Berkali-kali Tuhan menghadapkan mereka kepada satu realita yang mereka tidak bisa pungkiri, yaitu mereka diundang masuk dalam sebuah ujian Tuhan. Kekeringan, belum lagi kekurangan makanan nanti bagian berikutnya. Belum lagi mereka akan menghadapi bangsa-bangsa yang begitu hebat. Belum lagi mereka diajak Tuhan untuk masuk dalam pembentukan kesabaran dan berbagai metode pembentukan Tuhan yang Tuhan lakukan. Apa semua maksud daripada Tuhan ini? Di awal kita sudah mulai memikirkan bagian ini. Bahwa kenapakah kemudian Tuhan membawa mereka setelah mendapatkan sukacita kemenangan masuk kepada satu kenyataan. Mereka tidak mendapatkan air selama 3 hari. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kemudian yang Tuhan mau atau inginkan bagi mereka? Pelan-pelan Tuhan mau mengikis sebetulnya konsep-konsep Allah yang mereka pikirkan, yang mungkin bukan seperti itu. Dan Tuhan mau konsep Allah yang mereka pikirkan itu semakin lama semakin seperti konsep Allah yang sebenarnya. Bapak Ibu bisa bayangkan 430 tahun mereka di Mesir. Mereka dicekokin oleh banyaknya budaya-budaya kafir. Budaya-budaya dunia kuno yang tidak percaya kepada Allah pada waktu itu. Di dalam pandangan mereka setiap hari mereka berhadapan dengan satu konteks filsafat, budaya, pemikiran-pemikiran agama, sosial budaya yang begitu jauh daripada Tuhan. Tidak mudah memang. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu, seorang teolog pernah mengatakan, Tuhan dengan mudah bisa mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi sepanjang hidup mereka, mereka harus berjuang meninggalkan Mesir dari dalam hati mereka. Sepanjang hidup mereka, mereka harus berjuang meninggalkan Mesir dari dalam hati mereka. Itu sebabnya Tuhan masukkan mereka 40 tahun di Mesir, di padang gurun untuk dibentuk. Pelan-pelan dikikis, pelan-pelan dihancurkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita lihat apa maksud Tuhan membawa mereka ke padang gurun, agar mereka semakin memahami Allah yang benar-benar Allah. Bukan Allah menurut konsep pikiran mereka, bukan Allah menurut kemauan-kemauan mereka, bukan Allah menurut apa yang mereka inginkan, pikirkan. Allah tidak mau. Allah mau mereka percaya Allah Yahweh seperti Allah yang sebenarnya. Maka tidak heran pembentukan-pembentukan semakin lama semakin membuat mereka dibentuk oleh Tuhan. Membawa mereka semakin percaya siapakah Allah itu dan membuat mereka bergantung kepada Tuhan. Mengajak saudara untuk memikirkan satu hal. Bagaimana dengan cara hidup kita ketika kita sedang masuk di dalam sebuah masalah hidup. Bagaimana cara memandang masalah? Orang yang diselamatkan oleh Tuhan bukanlah orang yang kemudian tidak pernah lagi ada masalah dalam hidupnya. Bahkan seringkali yang terjadi adalah semakin orang itu dekat kepada Tuhan atau semakin orang itu betul-betul menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, maka semakin besarlah pembentukan yang Tuhan akan lakukan. Nah itu sebabnya tidak heran bagaimana kemudian anak-anak Tuhan tidak sedikit yang mengalami penderitaan, penganiayaan, bahkan pergumulan-pergumulan hidup yang tidak pernah lepas dari kehidupan mereka. Sayangnya kita sulit sekali untuk berserah kepada Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah adanya pengaruh destruktif dari konsep Allah yang ada di pikiran kita. Kita kemudian mulai memikirkan Allah itu di dalam konsep berpikir kita. Mulai mengotak-kotakkan Allah itu seperti apa yang kita mengerti. Dan seringkali yang terjadi adalah itu tidak seperti apa yang Allah inginkan. Pertanyaan yang penting untuk kita renungkan, bagaimana cara memandang masalah? Pemahaman keadaan yang berubah
identik dengan berubahnya Tuhan. Kalau kita mau jujur. Seringkali waktu keadaan kita berubah, kita pun bisa jatuh di dalam memahami Allah itu yang juga berubah. Kalau keadaan normal, keadaan baik, sehat, pekerjaan lancar, anak-anak baik, keluarga baik, hubungan suami istri baik dan seterusnya. Oh, Allah itu baik. Allah itu setia. Allah itu memelihara. Tapi ketika keadaan mulai berubah, ekonomi keluarga barangkali sudah mulai berubah. Ekonomi keluarga barangkali sudah mulai terganggu. Relasi suami istri mungkin sudah mulai terganggu. Hubungan anak dan orang tua sudah mulai terganggu. Pekerjaan di kantor sudah mulai terganggu oleh adanya sesuatu keadaan yang berbeda dari apa yang kita inginkan. Apa yang terjadi, saudara? Kita kemudian mulai mendefinisikan Tuhan dengan apa yang kita mau pikirkan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bukannya kemudian melihat kenyataan itu dalam perspektif iman yang benar. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita justru melihat itu dari keberadaan luar saja. Dari fenomena yang terjadi saja. Bahkan saudara, tidak sedikit kita mulai mencurigai kasih Allah. Tidak sedikit kita mulai merasa Allah sudah tidak lagi peduli akan kehidupan kita. Dan bukankah ini penyebab terkadang orang Kristen menjadi frustasi? Bukankah ini yang membuat kadang-kadang orang Kristen itu menjadi depresi? Bahkan tidak sedikit yang kemudian meninggalkan Tuhan karena tidak mampu menghadapi realita hidup yang berubah. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian pertama ini saya menyampaikan apa yang menjadi perenungan pada pagi hari ini. Kita diajak Tuhan melihat poin pertama ini, bahwa pembentukan Tuhan itu bukan satu kali jadi. Pembentukan Tuhan itu progresif, tahap demi tahap. Tidak ada orang yang lahir langsung universitas, langsung dapat S1. Mulai dari TK dulu, masuk SD, ujian lagi masuk SMP, ujian lagi masuk SMA, ujian lagi lulus, masuk perguruan tinggi. Setelah 4 tahun dan seterusnya, ujian skripsi lagi, baru lulus, dapat gelar S1, barulah kemudian melamar pekerjaan dan seterusnya. Kita saja dalam kehidupan manusia kita melihat ada tahapan-tahapan pembentukan itu. Apalagi dalam cara pandang Tuhan. Tuhan punya cara pembentukan sendiri. Nah, di sini masalahnya. Karena seringkali apa yang kita pikirkan itu tidak seperti dengan apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang kita inginkan itu tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, bagian pertama ini, mari kita memandang masalah dengan benar. Kenapa bangsa Israel kemudian dibawa kepada keadaan 3 hari tidak ada air? Tuhan mau pelan-pelan masukkan mereka kepada tahap ujian berikutnya. Nah, karena itu pada waktu saudara dan saya menghadapi pergumulan hidup, jangan cepat-cepat mengambil keputusan dan kesimpulan bahwa Allah itu masih baikkah? Allah itu masih mengasihi akukah? Allah itu masih memelihara hidup kamikah, keluarga ini? Allah itu masih setiakah kepada janjinya? Kenapa keadaan sudah berubah? Tapi mari kita melihat bahwa seringkali yang terjadi demikian adanya. Tuhan mau membawa kita mengubah konsep-konsep berpikir yang mungkin salah dalam pikiran kita itu kepada pemikiran yang benar menurut firman Tuhan, menurut apa yang Tuhan mau kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah ingin melatih bangsa Israel untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan datang, agar mereka semakin bergantung kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan terkadang mengizinkan pergumulan itu datang. Dalam hidup keluarga kita, dalam hidup keluarga kita pribadi dan seterusnya. Dan mungkin dalam pekerjaan kita. Kenapa? Mungkin kita sudah lama, bahkan mungkin sudah kita terlalu jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin kita sudah tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada kekayaan kita. Kita bergantung kepada deposito dan harta-harta kita. Dan kita tidak pernah lagi bergantung kepada Tuhan yang memberikan berkat-berkat itu.
Kita mulai memberikan hati kita kepada berhala-berhala itu, kepada benda-benda jasmani, berkat-berkat Tuhan itu, dan tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya tidak heran kalau Tuhan mengizinkan pergumulan itu datang. Agar kita kembali sadar, we are nothing. Kita tidak adalah apa-apanya di hadapan Tuhan. Ini bagian pertama yang saya ingin sama-sama kita renungkan dalam bagian ini. Seringkali kehidupan nyata tidak terlalu menyenangkan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang tidak berubah. Allah yang menyertai umatnya ketika ada di padang gurun yang hijau. Di rumput yang hijau. Allah juga adalah Allah yang sama ketika kita sedang ada di dalam lembah kekelaman. Itu yang harus kita mengerti. Itu yang harus kita percayai. Bahwa Allah tidak berubah hanya karena keadaan kita berubah. Tidak. Nah, ini perspektif yang harus terus kita luruskan di dalam pemahaman kita sebagai umat Tuhan. Berapa banyak orang Kristen kemudian mulai goyah imannya ketika keadaan sudah berubah dalam hidupnya. Ketika mulai pekerjaan itu terganggu. Ketika mulai mungkin anak-anak di rumah sudah mulai tidak lagi hormat kepada orang tuanya. Ketika mungkin di masyarakat, ketika mungkin di tempat kerja kita mendapatkan seperti banyak kesulitan-kesulitan hidup. Tapi biarlah kita melihat bahwa orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan adalah orang yang mengerti bahwa Tuhan tidaklah berubah hanya karena keadaan kita berubah. Tentu kita mesti harmonisasikan ini juga dengan bagian yang lain. Bahwa kesulitan juga itu bisa terjadi karena konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa kita sendiri. Tapi saya berbicara bagian ini adalah bagaimana ketika kesulitan itu datang bagi anak-anak Tuhan yang taat kepada Dia. Nah, karena itu bagian pertama ini mengajak saudara dan saya untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun pembentukan Tuhan sedang izinkan datang di dalam hidup kita. Melalui pergumulan-pergumulan hidup kita. Apapun itu. Ketika kita tahu bahwa kita berjalan lurus, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian ketika pergumulan itu datang. Lihatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang tetap setia kepada janji penyertaannya. Yang kedua. Kalau saudara memikirkan kembali ayat yang ke-22 ini. Kita akan menemukan bagian kebenaran kedua di sana. Yaitu apa? Yaitu bahwa ketika mereka sudah melewati satu keberhasilan, satu kesuksesan, satu kemenangan. Lalu mereka masuk di dalam pembentukan selanjutnya. Tuhan mau ajarkan apa bagi mereka? Di bagian lain kita juga belajar untuk tetap waspada. Setelah masa kelepasan dari sebuah kesulitan hidup. Selesai sebelumnya. Atau ketika setelah memperoleh sebuah keberhasilan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bangsa Israel sudah mendapatkan sebuah kemenangan. Mujizat Allah mereka sudah lihat menyeberangkan mereka dari Laut Teberau. Mereka melihat bagaimana Allah berkuasa melenyapkan bangsa Mesir. Tuhan mau mereka tidak tenggelam di dalam euforia kesenangan itu. Tuhan mau mereka tetap waspada. Sehingga Tuhan bawa mereka di dalam sebuah pembentukan. Agar mereka tetap waspada. Jangan tenggelam di dalam sukacita, euforia, kemenangan-kemenangan itu. Nah, bagian kedua ini Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sama-sama kita merenungkan prinsip kebenaran kedua. Berwaspadalah ketika saudara dan saya baru saja mendapatkan sebuah kemenangan atau keberhasilan. Karena di titik itulah sebetulnya iblis tidak pernah tinggal diam. Dan mencari cara dengan strategi-strategi yang baru yang jitu akan menghancurkan saudara dan saya. Nah, itu sebabnya Tuhan mau di dalam konsep berpikir Israel, Tuhan tidak saja berteori-teori saja. Tapi Tuhan mau mereka masuk ke dalam pengalaman itu. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau mereka masuk ke dalam pengalaman mereka dibentuk Tuhan. Mengalami bagaimana kalau kering 3 hari.
Nanti bagaimana kemudian mereka, setelah ayat berikutnya kita lihat bagaimana ketika mereka sudah bersedih, punya satu pergumulan yang berat, tidak dapat air, terus ada air lagi tapi tidak bisa diminum. Coba bayangkan. Ini seperti Tuhan seperti apa yang mereka pikirkan? Atau kalau kita memikirkan bagian ini masuk dalam pemikiran mereka, Tuhan seperti apa yang ada dalam kehidupan Tuhannya Israel seperti ini? Tapi Bapak Ibu saudara sekalian ingat, bahwa seringkali itulah kita. Kita seringkali mendefinisikan Tuhan itu berdasarkan pikiran kita. Maka bersyukurlah ketika Tuhan undang kita masuk ke dalam pengalaman bersama dengan Dia. Tuhan mau mereka masuk dalam pengalaman itu. Maka poin kedua ini membawa kita tetap berhati-hati. Ketika ada sebuah kemenangan, keberhasilan itu ada dalam diri kita. Karena justru disitulah sebetulnya titik awal kejatuhan kita. Kalau kita melihat contoh-contoh di Alkitab, begitu banyak. Pikirkanlah Simson. Simson justru jatuh ke pelukan wanita kafir karena hawa nafsu dan kedagingannya yang lemah. Hawa nafsu dan kedagingannya yang lemah. Bukankah dia begitu kuat dan membunuh ribuan orang-orang Filistin? Pikirkanlah Daud. Daud yang punya kekuatan, wibawa, kuasa. Tapi justru disitulah titik kelemahan dia jatuh di dalam dosa. Ketika orang Israel pergi berperang, dia kemudian berzina dengan Batseba. Pikirkanlah jemaat di Efesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus melalui tegurannya kepada jemaat di Efesus. Bukankah jemaat di Efesus itu begitu memiliki pelayanan yang bagus, mengerti doktrin dengan bagus? Justru disitulah kejatuhan mereka, yaitu mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Hati-hati. Poin kedua ini begitu tajam mengingatkan kita. Saudara-saudara yang dan saya, ketika kita diberikan sebuah keberhasilan seperti kebahagiaan daripada Tuhan, hati-hati, tetap berwaspada. Karena disitulah seringkali iblis memakai titik-titik terkuat, keadaan-keadaan baik, prestasi-prestasi yang kita dapatkan. Disitulah justru awal kejatuhan. Pikirkanlah seorang yang kemudian diangkat menjadi manajer. Seperti memiliki wibawa kuasa terhadap anak-anak buah dan seterusnya. Kalau dia tidak hati-hati, justru penyelewengan-penyelewengan terjadi. Baik itu keuangan ataupun terhadap seks. Kita bisa pikirkan banyak hal tentang bagian ini. Tapi saya mau mengajak saudara untuk memikirkan prinsip ini begitu tajam dan begitu serius. Hati-hati ketika saudara dan saya seperti mendapatkan kepuasan atas kemenangan. Tuhan ingatkan kita bagian kedua ini. Tuhan seperti mau bicara kepada Israel, membawa mereka kepada padang gurun Syur. 3 hari tidak ada air, supaya mereka tahu bahwa, hei Israel, jangan berpuas dengan kemenangan Laut Teberau itu. Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini di ayat 22, sekali lagi kita diingatkan 2 hal. Prinsip kebenaran pertama, pembentukan iman itu bersifat progresif. Yang kedua, jangan lengah terhadap sebuah keberhasilan. Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Ayat 23 dan 24. Bagian kedua. Setelah kemudian mereka 3 hari tidak mendapatkan air. Lalu seperti kejauhan mereka melihat seperti ada oase atau seperti ada sumber air. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu, atau kita bisa membayangkan pada waktu itu. Mungkin orang tua mengatakan, hei nak, itu sudah ada air. Anak-anak kemudian atau anak-anak muda yang masih kuat pada waktu itu mungkin sedang berlari-lari seperti bersuka cita. Bersuka cita dengan senyuman berlari bertemu dengan air itu, bukan? Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang mereka pikirkan dan inginkan ternyata tidak seperti apa yang menjadi kenyataan mereka. Yang mereka terima. Di ayat 23. Setelah dari padang Syur turun ke bawah, ya selatan tenggara itu, mereka kemudian sampai ke Mara.
Tetapi, ayat 23, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa kita bayangkan tidak? Apa yang kemudian mereka rasakan? Apa yang mereka pikirkan? Sudah dibentuk Tuhan 3 hari tidak ada air. Sekarang mereka seperti dalam tanda kutip diberikan satu pengharapan bahwa sudah ada air nih, sudah ada air. Tapi mereka ketika menjumpai air itu tidak bisa pula lagi diminum. Kenapa? Pahit. Ada juga penafsir mengatakan itu terlalu asin, ada juga penafsir mengatakan itu terlalu kayak air butek begitu yang tidak bisa diminum, pahit banget. Dan bukankah kalau kita terus memikirkan bagian ini Bapak Ibu Saudara, kalau mau jujur kita sebagai bangsa Israel, kita kemungkinan besar mulai memikirkan Tuhan seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Tuhan kejam. Tuhan tidak mengerti saya. Tuhan tidak mengerti pergumulan saya. 3 hari loh Tuhan saya tidak dapat air. Sekarang ketika seperti ada pengharapan, tetapi ternyata tidak bisa diminum. Apa-apaan. Kalau kita mungkin memikirkan bagian itu saudara. Dan kalau mau jujur, bukankah kita juga seringkali jatuh di dalam pengalaman itu? Lalu ayat 24. Di sini kemudian muncullah sebuah kalimat yang jujur menjelaskan siapa sebetulnya mereka. 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah yang akan kami minum? Sebuah pertanyaan yang muncul dari dalam jiwa yang kecewa. Sebuah pertanyaan yang muncul dari hati yang tidak mendapatkan kepuasan. Apa yang akan kami minum? Saudara, kenapa mereka bisa bertanya begitu? Bukankah mereka sebelumnya sudah lihat 10 tulah saja Tuhan bisa lakukan? Dewa-dewa terpenting dan terhebat di Mesir saja Tuhan bisa taklukkan kok. Bukankah mereka sudah melihat laut Teberau yang tidak masuk akal itu Tuhan belah? Kenapa mereka masih meragukan Tuhan? Kenapa mereka seperti masih mengeluh? Ya, di dalam bahasa Ibrani, kata bersungut-sungut itu lun. Lun itu adalah banyak di dalam artian seperti menggerutu, ya mengeluh, ya bersungut-sungut itu sama semua. Dan kita bisa lihat itu juga di dalam Keluaran 17 ayat 3. Keluaran 17 ayat 3 ini juga adalah satu kata lun yang sama, yaitu bagaimana juga mereka itu bersungut-sungut. Keluaran 17 ayat 3, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan seterusnya. Jadi kata lun Ibrani itu, bahasa Ibrani itu menunjukkan ada satu ketidakpercayaan, satu kalimat yang mengeluh begitu, tidak percaya begitu. Itu kata lun yang dipakai di sana. Apakah mereka lupa bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang hidup? Baik saat yang keadaan baik maupun saat keadaan buruk. Apakah mereka tidak menyadari ada Tuhan yang memimpin mereka melalui tiang awan dan tiang api? Saudara, jangan lupa bahwa mereka dipimpin ke padang Syur itu melalui tiang awan dan tiang api. Saudara, dipimpin ke Mara itu juga dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Tidak kemudian mereka berjalan sendiri, tidak. Tuhan menuntun. Lalu kita mungkin mengatakan, loh, Tuhan menuntun kepada keadaan yang susah. Apakah demikian adanya? Mari kita belajar memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Nah, disinilah Bapak Ibu, kalau kita lihat terus pembentukan di padang gurun ini, saya percaya semakin lama itu akan menelanjangi kita sebetulnya. Semakin lama membongkar kita juga sebetulnya. Karena Israel saat itu juga sebetulnya adalah kita saat ini. Seringkali pun juga kita tidak lepas daripada gerutu mengeluh di hadapan Tuhan. Seperti kecewa. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita pikirkan, mengapa mereka mengeluh?
Paling tidak 4 hal yang kita bisa sama-sama pikirkan pada pagi hari ini. Mengapa mereka mengeluh? Bukankah mereka sudah melihat keajaiban kuasa Tuhan sebelumnya? Tapi kenapa mereka masih bisa mengeluh? Pertama Bapak Ibu, kenapa mereka mengeluh? Karena mereka hidup untuk diri sendiri. Mereka berfokus kepada diri sendiri. Mereka berpusat kepada diri sendiri. Mereka hanya mementingkan kepuasan jasmani mereka. Mereka tidak pernah melihat kuasa Tuhan sebetulnya. Karena mereka tuh hanya berpikir tentang diri. Bagaimana kebutuhan mereka itu tercukupi. Bagaimana pergumulan mereka itu kemudian selesai. Bagaimana pergumulan mereka itu ada solusi dan seterusnya. Berpusat kepada diri terus. Akhirnya mereka tidak punya keluasan hati melihat keadaan di sekitar. Akhirnya mereka tertutup oleh satu fokus diri. Lalu tidak bisa lagi melihat Tuhan yang menyertai mereka. Bagaimana dengan kita? Ketika kita berada di tempat yang sempit. Kalau mau jujur, terkadang kita juga melupakan kebesaran Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita mengkotak-kotakan Tuhan itu berdasarkan pikiran kita. Dan kita terus berpusat kepada diri dan diri kita. Yang kedua, saudara. Mengapa mereka mengeluh? Karena mereka berjalan dengan penglihatan luar. Iman mereka itu dibentuk atau percaya mereka itu dibentuk oleh keadaan sekitar. Bukan dengan iman. Mereka berjalan, mereka menyimpulkan segala sesuatu itu berdasarkan penglihatan luar. Bukan berdasarkan iman. Israel sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dan mencari kepuasan di dunia sekitar mereka. Bukan di dalam Tuhan yang telah membebaskan mereka. Bukankah Allah sudah berjanji sebelum-sebelumnya? Aku akan menyertai kalian. Engkau adalah umat kesayanganku. Dan seterusnya. Berbagai-bagai kalimat-kalimat daripada Tuhan yang meneguhkan mereka. Bukankah itu menjadi iman yang harusnya mereka miliki? Bukankah mereka sudah dijadikan atau mendapatkan identitas yang baru sebagai umat kepunyaan Allah? Tapi mengapa mereka masih bersungut-sungut? Mengapa mereka masih mengeluh? Karena penglihatan mereka atau mereka berjalan berdasarkan penglihatan luar, bukan dengan iman. Berapa banyak kita saat ini yang seringkali kerohanian kita itu dibentuk oleh keadaan sekitar. Oh, kalau keadaan saya baik-baik saja, pekerjaan lancar, anak-anak tidak rewel, suami istri itu hubungannya baik, maka saya bisa berjalan dengan tenang. Tetapi kemudian ketika ada pergumulan terjadi, mulai mengeluh, mulai menggerutu, mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan, mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah dosa. Itu sebabnya kalau saudara mengingat, ketika Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, yang 38 tahun itu sudah lumpuh. Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi. Tetapi, kenapa Tuhan Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi? Emangnya dosa apa? Ada dosa yang ada di dalam diri dia sebelumnya, yaitu dosa ketidakpercayaan. Maka Tuhan Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi, artinya bahwa jangan tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali kan kita juga dibawa ke sana. Ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, Tuhan mau kita memiliki satu kesimpulan, jangan engkau tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kalau perlu Tuhan kasih kita disiplin, kalau perlu Tuhan kasih kita pembentukan pergumulan kesulitan hidup agar kita menyimpulkan dalam iman kita bahwa jangan kita berbuat dosa lagi, yaitu jangan tidak percaya lagi. Roma 14 ayat 23. Ini menjadi ayat yang sangat penting untuk kita lihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman, ketidakpercayaan itu adalah dosa. Wah, Paulus begitu sangat tajam menunjukkan bagian ini, saudara. Roma 14 ayat 23. Saya bacakan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan
ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Maka jangan tidak percaya lagi. Kita menyadari bahwa kita lemah, kita seringkali jatuh memang. Tetapi bersyukur firman Tuhan terus mengingatkan kita. Firman Tuhan terus mengarahkan hati dan jiwa kita kembali melihat kepada Tuhan. Jangan tidak percaya lagi. Mereka tidak pernah puas. Bapak Ibu, kenapa mereka tidak puas? Karena kepuasan menurut mereka ditentukan oleh perhitungan-perhitungan mereka sendiri. Kalau saya puas itu ketika nih hitungan saya masuk nih, oh iya nih masuk nih puas. Tapi kalau tidak sesuai dengan perhitungan yang dia pikirkan dan diinginkan, disitulah dia merasa tidak puas begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau jujur, apa yang membuat kita juga seringkali mengeluh dan menggerutu, bersungut-sungut kepada Tuhan? Karena kita telah kehilangan kuasa ucapan syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan terus berbunyi, diperdengarkan, bahwa inilah kita sebetulnya bangsa Israel. Kita inilah bangsa Israel. Seringkali itu kan gampang sekali kita berubah kan, karena kenapa? Ketiga, kita tidak punya kuasa ucapan syukur. Kenapa? Karena kepuasan kita ditentukan oleh perhitungan-perhitungan kita. Keempat, saudara, kenapa bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan? Karena mereka memiliki harapan-harapan, ekspektasi yang terlalu tinggi, yang berbeda dengan keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Mereka punya ekspektasi yang sebetulnya berbeda dengan keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Misalnya apa Bapak Ibu? Apa ekspektasi bangsa Israel? Apa kira-kira yang menjadi harapan ekspektasi bangsa yang diangkat menjadi umat kesayangan Allah? Yaitu bahwa saya kan seharusnya mendapatkan kebaikan. Saya kan seharusnya mendapatkan kehidupan yang lancar terus. Saya punya ekspektasi bahwa tidak mungkin saya akan mendapatkan kesulitan. Saya anak Tuhan, tidak mungkin saya menderita. Tidak mungkin ada pergumulan dalam pekerjaanku. Tidak mungkin ada pergumulan dalam rumah tanggaku. Tidak mungkin ada pergumulan aku dengan anakku dan seterusnya. Kan saya anak Tuhan. Ini ekspektasi yang kita pun juga miliki. Bagi mereka, tidak mungkin. Kita sudah diselamatkan Tuhan loh dari Laut Teberau. Tidak mungkin dong kita mendapatkan lagi kesulitan. Kita ini umat Allah loh. Nah ini ya, kadang-kadang membuat kita itu sama dengan mereka. Bukankah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Dan kemudian ketika masalah itu muncul, kepahitan itu datang, kesukaran hidup itu datang, pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan hidup itu datang, mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok saya bisa begini? Karena ekspektasi yang berbeda dengan keberadaan Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa membuat orang bisa kecewa? Hal-hal 4 ini kemudian bisa menjadi perenungan kita pagi ini. Orang itu mungkin bisa kecewa kepada seseorang. Orang itu yang tadinya kita percayai ternyata telah membohongi kita. Tiba-tiba diputuskan pacar tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba di PHK misalnya, atau diberhentikan, atau tidak lagi melanjutkan pekerjaan, atau karena adanya pandemi ini perusahaan tutup dan seterusnya. Mungkin kita mulai kecewa. Lalu yang lebih parahnya lagi adalah ketika kita mulai kecewa kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita diingatkan Tuhan melalui firman Tuhan ini bahwa kita mungkin bisa jatuh di dalam kekecewaan dari orang lain. Kita mungkin bisa kecewa karena keadaan yang tidak seperti apa yang kita inginkan. Kita mungkin kecewa.
bahkan kepada Tuhan. Kenapa misalnya penyakitku tidak sembuh-sembuh? Atau mungkin kita kecewa kenapa Tuhan memperlakukan orang yang begitu baik itu mendapatkan kanker stadium 4 dan kemudian dia meninggal, padahal dia begitu baik loh, padahal dia begitu sangat bersahaja loh, dan seterusnya. Mungkin kita bisa berpikir demikian. Karena apa? Karena kita mendefinisikan Tuhan itu berdasarkan apa yang ada dalam pikiran kita. Tetapi Bapak Ibu, lihatlah Ayub. Apa yang Tuhan lakukan kepada Ayub? Apa yang Tuhan lakukan dari sosok seorang Ayub? Bagaimana meresponi penderitaannya? Lihatlah Raja Daud. Bagaimana kita bisa baca itu di dalam Mazmur 34 ayat 2. Semua hal-hal seperti ini membuat kita mengerti satu hal. Bahwa orang-orang penting, tokoh-tokoh iman pun dalam Alkitab itu dibentuk oleh Tuhan secara progresif. Dan Tuhan mau mereka itu tetap percaya melihat kebaikan Tuhan. Maka biarlah percaya dan iman kita semakin bertumbuh. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah berhenti berserah kepada Tuhan. Ketika kita ketika kita mungkin ada di dalam keadaan marah-marah kita, keadaan konsep-konsep kepahitan hidup kita dalam tanda kutip, kegelisahan bahkan kekecewaan yang ada dalam hidup kita, lihatlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik menurut rancangan Tuhan. Dan seringkali itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Nah, karena itu mari terus berdoa. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ajarkan aku mengerti rencanamu. Jangan biarkan aku terus berada di dalam satu kepercayaan yang tidak sesuai dengan apa yang Kau pikirkan, Engkau kehendaki. Tapi biarlah ketika Tuhan bisa membawa aku kepada satu bagian-bagian di mana Tuhan menggunakan episode-episode yang mengungkapkan kehidupan, siapakah Engkau sebenarnya Tuhan? Biarlah aku belajar berserah dan belajar melihat siapakah Engkau sebenarnya. Terkadang Tuhan masukkan kita ke dalam kesulitan itu, ke dalam setiap bagian-bagian hidup kita, agar kita semakin melihat Allah yang sebenarnya, bukan Allah menurut konsep kita. Ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya di atas kayu salib, Dia mati di Kalvari. Dia memperbaiki semua yang telah dihancurkan oleh Adam. Kepahitan-kepahitan karena dosa, karena dampak dosa pertama di Taman Eden. Tuhan Yesus mampu membuat air kehidupan yang pahit itu menjadi manis kembali. Melalui salib Kristus, air pahit kehidupan kita menjadi manis kembali. Melalui salib Kristus, membawa kita melihat kembali sumber air kehidupan yang akan menyejukkan jiwa kita, yang akan menyegarkan hati kita. Dan kita akan terus bersuka cita, memiliki damai sejahtera, dan selalu akan melihat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kita.